Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini bertepatan dengan hari ke-50 atau biasa disebut dengan peringatan hari Pentakosta. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, maka saya mengajak kita untuk menenangkan diri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau pagi hari ini kami masih dapat bernafas dengan baik, itu hanya semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan baca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dan urapan dari surga, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan pada siang hari ini boleh kami mengerti dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi saya katakan bahwa hari ini adalah hari peringatan Pentakosta. Jadi di dalam perjanjian lama, hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua dalam kalender Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum, ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan di dalam perjanjian baru, hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah atau setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi pada saat Tuhan Yesus bangkit,
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, setelah itu naik ke surga. Dan 10 hari kemudian maka Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi pada waktu murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat, sebagai ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5, di mana ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saat itu murid-murid taat pada apa yang Yesus perintahkan, yaitu mereka berkumpul di suatu tempat. Tempat murid-murid berkumpul tidak diketahui secara pasti. Apakah itu di ruangan atas atau di bait Allah. Oleh karena itu pada siang hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar hal-hal apa saja yang terjadi saat Pentakosta. Yang pertama yang harus kita amati dengan sungguh-sungguh adalah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kita bisa baca di ayat yang kedua. Di situ dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dalam Alkitab sering menggunakan dalam Alkitab sering menggambarkan Roh Kudus sebagai angin. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-8 dan juga pasal 20 ayat 22. Kata Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam bahasa Yunani yaitu kata pneuma, dapat diartikan sebagai roh, angin atau nafas. Sama seperti kata Ibrani, ruah. Oleh karena itu maka sebelum Roh Kudus turun, maka didahului suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua ayat 7, saat manusia diciptakan, maka Tuhan menghembuskan nafas, maka manusia itu hidup. Jadi ada kehidupan baru di sana untuk melakukan tugas memelihara bumi. Namun dalam ayat ini ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh, maka hidup mereka diubah menjadi hidup yang baru. Sebagai contoh, Petrus yang tadinya adalah seorang penakut dirubah menjadi pribadi yang berani. Jadi dengan adanya pencurahan Roh Kudus, ada kehidupan baru terjadi di sana. Di mana Petrus saat itu ditanya oleh seorang perempuan, malah dia takut dan dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah seorang pengikut daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, maka hidup Petrus itu berubah total. Yang tadinya seorang penakut, dia menjadi seorang pemberani yang berani memberitakan kabar baik, memberitakan tentang siapa Yesus itu. Oleh karena itu, kita harus sadari bahwa dengan turunnya Roh Kudus, ada sesuatu kehidupan baru terjadi di dalam hidup orang percaya. Hal kedua, kita bisa baca di dalam ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api karena berfungsi untuk menyucikan dan menguduskan kita. Karena itu tanda dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah
adanya perubahan hidup ke arah yang positif, bukan kemampuan untuk berbahasa roh. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi fenomena ada orang kalau dalam pertemuan ibadah bahasa rohnya luar biasa, namun kehidupannya tidak berubah ke arah yang positif. Tetapi pada siang hari ini kita mendengar bahwa tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menghinggapi mereka masing-masing. Maka kita harus sadari bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh roh, maka perubahan hidup itu harus berubah ke arah yang positif, berubah ke arah yang lebih baik. Kita kembali ke ayat yang ketiga tadi. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Penyataan lahiriah ini mempertunjukkan bahwa Allah hadir dan Allah bertindak dengan segala cara yang luar biasa. Kita bisa bandingkan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1-6. Saat Musa berada di gunung Horeb, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api. Walaupun semak itu menyala, namun saat Musa melihat semak duri itu tidak terbakar. Jadi api kemungkinan melambangkan penyucian dan pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan memuliakan Kristus dan bersaksi bagi Dia. Di mana Musa dipisahkan untuk tugas membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Sedangkan murid-murid dipisahkan untuk tugas penyampaian berita Injil. Jadi rasul-rasul memberitakan tentang Yesus yang disalibkan, memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian, dan menuntun orang kepada pertobatan dan iman kepada Kristus. Oleh karena itu, pada siang hari ini, ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka hidup kita harus berubah ke arah positif. Seperti tadi saya katakan bahwa harus dalam kehidupan hari lepas hari kita harus memberitakan tentang Yesus itu yang disalibkan di atas kayu salib, mati dan menebus dosa saya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai kita tinggal diam. Kita harus memberitakan kabar sukacita itu kepada setiap orang yang kita temui. Jangan takut. Waduh, gak enak Pak kalau saya ngomong kepada dia mengenai Injil. Tidak perlu takut. Karena apa? Tugas kita hanya memberitakan. Bukan tugas kita untuk membuat dia bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar Injil itu. Hal yang ketiga yang harus kita ingat di ayat yang keempat, di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi Pentakosta ini menunjukkan bahwa pada waktu itu murid-murid berkata-kata dalam bahasa yang lain. Jadi bahasa yang dipakai oleh para rasul saat itu sekitar 15 bahasa. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Yaitu bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, bahasa Kapadokia, bahasa Pontus, bahasa Asia, Firgia,
Pamfilia, Mesir, Kirene, Roma, Kreta, dan bahasa Arab. Jadi di situ jelas bahwa pada saat murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Di mana tadi kita baca bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi itu berkumpul di Yerusalem. Orang-orang Yahudi perantau itu berkumpul di Yerusalem. Dan mereka mendengar murid-murid itu berkata dengan bahasa-bahasa mereka. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai sebagaimana di ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Jadi orang-orang itu mendengar bahwa murid-murid berkata menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi pada waktu itu bahasa tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk mendengar tentang berita Injil, mendengar tentang berita keselamatan. Karena apa? Pada waktu itu murid-murid berkata menggunakan bahasa daripada orang-orang tersebut. Jadi orang-orang Yahudi dari daerah lain ikut mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dilakukannya. Jadi bahasa tidak menjadi penghalang untuk orang mendengar berita Injil itu. Bahasa sudah tidak merupakan tembok pemisah sehingga orang tidak mendengar Injil. Saat hari Pentakosta, di mana kuasa Tuhan menghancurkan tembok pemisah itu sehingga orang boleh mendengar Injil itu. Jadi saat Pentakosta maka batasan bahasa dihancurkan dan Injil itu dapat tersebar luas. Dan juga Injil itu tidak hanya untuk bagi satu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 11, di mana pada waktu itu orang-orang itu hanya satu bahasa, tetapi mereka mau mencari nama. Maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga apa yang mereka rencanakan itu gagal total. Tetapi pada saat ini, saat pencurahan Roh Kudus, yang mana ada banyak bahasa, tetapi Roh itu bekerja lewat murid-murid sehingga mereka menggunakan bahasa-bahasa daripada orang-orang yang ada di Yerusalem. Pada saat itu mendengar, menggunakan bahasa mereka sehingga mereka mengerti dan Injil itu bisa sampai kepada mereka. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika mereka pulang ke daerah mereka masing-masing, mereka akan menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan di Yerusalem, di mana murid-murid Yesus berbicara tentang kebenaran dan mereka itu akan menyampaikan kebenaran itu kepada keluarga mereka di mana mereka tinggal. Mereka akan menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang di daerah mereka. Bahkan lewat itu orang-orang itu akan mendengar berita sukacita, berita kabar baik daripada Tuhan itu. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kabar baik atau mendengar berita keselamatan itu, jangan simpan berita itu untuk dirimu. Tetapi berita itu harus disampaikan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun mendengar akan kabar baik itu. Dan mereka boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan datang kepada Allah dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi lewat momen Pentakosta ini, saya mau mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita supaya kita selalu giat di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam menyampaikan kabar sukacita itu. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Jadi kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita di gereja, wah seperti malaikat, tetapi di tengah-tengah keluarga seperti setan. Jadi kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi terang. Jadi hidup kita ini harus menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dilihat atau bisa dibaca oleh orang lain. Jadi hidup kita harus benar-benar dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang, harus menjadi saksi. Sehingga lewat kehidupan kita banyak orang boleh datang, atau banyak orang boleh berbondong-bondong datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, lewat momen Pentakosta saat ini, atau memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hidup kita harus berubah. Hidup kita harus berbalik. Kalau tadinya hidup tidak benar, saat ini harus hidup benar. Jangan tunggu, karena waktunya tidak lama lagi. Jangan bermain-main di dalam dosa. Harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga dalam pengiringan bersama Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.